Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Makfira dari Prodi IDA 4 tingkat 4 dengan NIM PO714251221014 dengan mata kuliah Toksikologi dan Radiofarmasi. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Fully Automated Radiosynthesis of FCPPC for Imaging Microglia with PET, di mana latar belakang dari jurnal ini yaitu menekankan bahwa neuroinflamasi khususnya aktivasi mikroglia berperan penting dalam penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, di mana colony stimulating factor 1 receptor adalah biomarker spesifik mikroglia yang dapat dipantau dengan PET, di mana radio tracker CPPC sudah ada tetapi terbatas oleh waktu paruh yang pendek, sedangkan FCPPC memiliki waktu paruh lebih panjang dan lebih potensial. Namun metode sintetis manualnya memiliki yield yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode sintetis otomatis yang lebih efisien dan memenuhi standar klinis. Selanjutnya, penelitian ini melaporkan pengembangan radiosintetis otomatis penuh untuk FCPPC, suatu radio tracker PET yang menargetkan colony stimulating factor 1 receptor, di mana penanda spesifik mikroglia di otak manusia. Metode sebelumnya dilakukan secara manual dengan hasil yang rendah, yaitu 8-8,5%. Sedangkan penelitian ini menggunakan Sintra RN+ model untuk meningkatkan efisiensi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan metode radiosintetis otomatis penuh FCPPC dengan hasil lebih tinggi, kemurnian tinggi dan sesuai standar GMP untuk mendukung aplikasi klinis pencitraan PET mikroglia. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan radiosintetis otomatis FCPPC dengan Sintra RN+, dimulai dari produksi flow rate via siklotron, kemudian dilakukan ekstrak dengan QMA cartridge, dan dilanjutkan dengan pengeringan dengan metode azeotropic evaporation. Dilakukan reaksi dengan prekursor pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, produk hasil reaksi dimurnikan menggunakan HPLC semi-preparatif, formulasi dengan etanol dan NaCl 0,9%. Kemudian dilakukan penyaringan steril lalu uji kualitas sesuai standar klinis. Nah, selanjutnya ada pun kekuatan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, peningkatan efisiensi signifikan dibanding metode manual. Yang kedua, automasi penuh mengurangi kesalahan operator dan paparan radiasi. Yang ketiga, kualitas produk tinggi, radiokimia dan kemurnian kimia lebih dari 99% sesuai standar farmakope. Yang keempat, deskripsi teknis detail memudahkan replikasi oleh laboratorium lain. Dan yang terakhir, relevansi klinis tinggi untuk penelitian neuroinflamasi pada penyakit seperti Alzheimer. Selanjutnya, ada pun kelemahannya. Yang pertama, jumlah uji validasi terbatas, hanya 3 batch, sehingga perlu konfirmasi robustnya metode. Yang kedua, belum ada data uji manusia untuk memastikan performa tracker pada aplikasi klinis. Yang ketiga, kehilangan aktivasi radionuklida karena jarak modul ke siklotron cukup jauh. Dan yang terakhir yaitu prekursor sensitif terhadap kelembapan, memerlukan penanganan khusus agar tidak terdegradasi. Nah, selanjutnya yaitu signifikansi, di mana metode ini mempercepat transisi FCPPC dari tahap penelitian ke aplikasi klinis dengan produksi yang aman, konsisten, dan sesuai GMP. Potensinya besar untuk menjadi tracker andalan pencitraan mikroglia dalam studi neurodegeneratif. Nah, adapun hasil dari penelitian ini, yang pertama waktu sintesis total, yaitu 50 menit dari akhir iradiasi. Kemudian yieldnya yaitu 26,8 plus minus 0,1% dikoreksi peluruhan, dengan meningkatkan signifikan dari metode manual yaitu 8,5%. Kemurnian radiokimianya yaitu lebih dari 99%.
Kemurnian kimianya yaitu massa FCppC 0,22 plus minus 0,02 mikrogram per mili dengan total impuritas yaitu kurang dari 0,43 mikrogram per mili. Dengan stabilitasnya yaitu tidak ada degradasi signifikan hingga 4 jam setelah sintesis. Kemudian isu teknisnya yaitu radiolisis dapat terjadi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa radiosintetis otomatis FCppC menghasilkan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan kualitas produk dibandingkan metode manual. Meskipun ada kendala teknis dan kebutuhan uji klinis lebih lanjut, metode ini berpotensi menjadi standar produksi trigger colony stimulating factor 1 reseptor di bidang neuroimaging. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil review jurnal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.